رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengar sabda Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhanya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang yang diremehkan oleh manusia. Masya Allah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, para orang tua shaimin dan shaimat, kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama, kita meremehkan amal yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, ahabbu al-amal ilallahi adwamuha wa in qala. Amal lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal yang dawam, amal yang selalu kita jaga. Kita mendengar sebuah kisah Nabi Yuna Daud alaihissalam ketika beliau menyeberang sungai Inggris. Beliau mendengar ada seorang yang bersin di tepi sungai. Lalu beliau diskusi sama pengendara perahu. Dan akhirnya sepakat Nabi Yuna Daud alaihissalam untuk membayar. Lalu mereka kembali lagi ke tepi sungai dan mengucapkan yarhakumullah. Lalu orang tadi menjawab yahdikumullah. Luar biasa. Ada kisah yang lain, sahabat kita Bilal bin Rabah. Beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga karena beliau menjaga wudunya, dawam wudu. Telapak kaki surga beliau, telapak kaki Bilal bin Rabah sebelum beliau meninggal sudah terdengar di surga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Inilah luar biasa. Oleh karena itu anak-anak sekalian, marilah kita jaga amal-amal yang kecil ini. Semoga kita bisa melaksanakannya. Yang kedua, kita tidak boleh meremehkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kecil ataupun besarnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dosa itulah akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini sebanyak mungkin kita mengumpulkan amal-amal kebaikan, bukan sebanyak mungkin kita mengumpulkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebanyak mungkin kita melakukan amal, karena itu adalah sebuah bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertaubat. Bukan dilihat banyak ataupun sedikitnya dosa kita, tetapi dilihat kesungguhan kita. Walaupun kita berlumuran dengan dosa, kita mendengar ada sebuah kisah, ada seorang yang ingin bertaubat dan sudah membunuh 99 orang. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat berapa banyak dosa yang dia lakukan.
tetapi melihat kesungguhan orang tersebut ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia akhirnya membunuh 100 orang pun, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan yang bersangkutan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah kita tidak boleh meremehkan teman kita, saudara kita, kerabat kita, rekan kerja kita, ataupun tetangga kita dan yang lainnya. Karena di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah melihat rupamu, kecantikanmu, ketampananmu, kegagahanmu, kekayaanmu, jabatanmu. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah hatimu. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, para orang tua, shaimin dan shaimat, mari momentum bulan Ramadan ini kita tata. Mari kita mulai dengan 3M. M yang pertama adalah mulai dari yang terkecil. Kalau seandainya kita mampu melakukan hal-hal yang kecil, insya Allah kita akan mampu melakukan hal-hal yang terbesar. Namun kalau seandainya kita tidak mampu melakukan hal-hal yang kecil, kita juga tidak akan pernah mampu melakukan hal-hal yang besar. M yang kedua adalah mulai dari diri kita sendiri. Kita tidak usah menyuruh-nyuruh orang lain ataupun memerintahkan orang lain, tetapi kita perintahkan diri kita untuk melakukan itu. Dan yang M terakhir adalah mulai dari saat ini. Jangan pernah kita menunda-nunda. Al-waktu kasaib, waktu itu bagaikan pedang. Apabila kita tidak mampu menggunakannya, dia akan memotong leher kita, memotong kehidupan kita. Oleh karena itu kita manfaatkanlah waktu kita. Dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur sangat pendek. Oleh karena itu kalau seandainya tidak kita manfaatkan, tentu sangatlah rugi. Mari momentum bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua rangkaian ibadah puasa kita, amal-amal kita, infak kita, sedekah kita, dan qiyamul lail kita, tilawah kita, dan amal-amal kita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.